Ya, sebenarnya saya agak malu atau sungkan kalau sharing terus diperkenalkan seperti punya banyak pengalaman. Sebenarnya pengalaman saya juga sama, masih belajar, masih kecil, masih tidak sempurna. Tetapi ketika ditawari untuk menjadi ini apa sharing ini, ya saya pikir-pikir ya sudahlah kita sama-sama belajar ya enggak apa-apa. Saya akan sharing sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi semuanya, ya walaupun belum kenal, walaupun hanya lewat Zoom, ya saya di sini nanti akan sharing pengalaman. Jadi ilmunya itu bukan teori, tapi teori mungkin hanya sedikit-sedikit gitu aja. Hanya pengalaman apa yang ingin saya sharingkan, yang sudah saya lakukan, dan tentu seperti kata Bu Vera, saya sekarang sudah hampir 3,5 tahun di kota Surabaya, praktis sudah meninggalkan karya pertanian organik terpadu tadi, sudah saya tinggalkan karena memang saya seorang imam, seorang romo, ya kalau di dalam komunitas saya di gereja Katolik, seorang imam itu pasti juga harus taat pada pimpinan dan bisa dipindah kemana saja pimpinan saya membutuhkan dan mengendaki. Maka itu sebagai sarana ketaatan saya kepada Tuhan melalui gereja atau melalui pimpinan saya. Maka kalau karya itu sekarang dikelola oleh Romo lain, lalu berbeda dengan sentuhan saya dengan sentuhan Romo itu, ya saya kadang ya prihatin, tetapi juga mudah-mudahan suatu saat menjadi lebih baik lagi, yaitu harapan-harapan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebenarnya ingin sharingnya itu lewat ada Slides. sedikit screenshot gitu ya, supaya nanti saya sharingnya terarah tidak kemana-mana gitu. Apakah bisa? Eh, Boleh Romo, materinya dikirim dulu ke Pak Herman dan Pak Herman Oh kirim ke gitu ya. saya supaya Akor, saya yang bantu share screen. baik. Dikirim ke Pak Irman ya. Jadi Ya, lewat apa? Sebentar, sebentar Bu Pak ya. Herman, nanti Pak Herman akan Ini kirim ke disuruh saya. ngirim dulu. Mana tadi? Jadi Materinya tadi mana Pak? Sebentar Bu Romo ya. kirim ke Pak Herman dulu, Oh iya iya. biar Bu Lina yang bantu puterin Apa atau Kak? langsung sendiri. Hmm. Kirim dong. WA-nya PP Romo terus dikirim. Ya sebentar ya. Itu dikirim PP Romo, Romo Sabdo dia, terus dikirim ke Lina. Karena saya sama Bu Lina ada grup khusus tani, ya mau itu grup taninya udah kami sortir 3 kali. Gimana ibarat sortir itu yang benar-benar pengen pertanian organik, jadi yang nggak begitu apa ya, kita sortir, jadi di dalam tuh ada beberapa, mungkin berapa ratus ya, saya lupa lihat. Nanti Ini nih. biar kami share ilmu Romo di situ juga. Ada 273 orang, termasuk di Sulawesi, Ya, ini Kalimantan, apa Jawa. pengetahuan yang di-share. Romo, tadi saya tertarik dengan omongan Romo. Sebetulnya bukan sharing ilmu, kan, teori, Mm-mm. tapi pengalaman. Sebetulnya untuk petani itu justru pengalaman bisa dibikin teori, Romo, karena seringnya mengalami, jadi hal itu yang jadi teori gitu. Yang Banyak punya petani teori yang mau belajar seragam di juga bangku prakteknya. akademis, tapi prakteknya kadang belum ahli. Hilang. Hilang.
Ini mau turun Romo. Sudah saya kirim Pak Irman. Ya. Tolong dibantu nge-share Pak Irman ya. Eh, Pak Herman juga bisa langsung share karena sudah co-host. Ya, sambil nunggu Pak Irman, ya mungkin saya sedikit banyak itu memberikan semacam ya pengantar supaya nanti juga bisa langsung nyambung ke apa yang sudah Pak Irman nanti. Ya, Lin sudah Bu Lina sudah dikirim, Bu. Oke, bentar ya. Tentu setiap apa ini sebuah keinginan atau ya harapan-harapan pasti ada yang mendasari ya. Kalau bagi saya itu yang saya sebut motivasi. Ya motivasi itu ya ini sharing pengalaman karena Bu Feratan memberikan flyer itu tentang mengenal ekoenzim lebih dekat, tentang juga berkaitan dengan kedaulatan pangan. Maka saya akan men-sharingkan hal ini. Next, Pak ya. Ya, ya setiap harapan atau mimpi pasti ada motivasi dasarnya. Apa yang mendasari saya? Supaya saya ini bisa konsisten untuk memperjuangkan sesuatu mimpi saya atau harapan saya. Awalnya saya ini menjadi seorang imam itu selalu di tempat-tempat yang dekat dengan alam ya. Dengan alam, dengan kerusakannya, dengan ya keprihatinan-keprihatinan yang ada. Tadi sudah disinggung, saya pernah di pedalaman Kalimantan, di Paroki Serawe, di hulu Sungai Melawi, wilayah Keuskupan Sinta. Lalu di sana banyak apa ini HPH penebangan hutan, tambang emas ilegal atau tambang emas pribadi, dan itu sungguh-sungguh mengeruk kekayaan alam dan hutan tiap kali habis ditebang itu tidak ada ribuisasi, kemudian juga banyak yang jadi semak-semak. Selain itu juga penduduk masih mempunyai mental untuk mengambil, tidak pernah merawat, ya, misalnya kayu-kayu yang istimewa bagi mereka, yaitu hanya diambil, misalnya gaharu, ulin, tengkawang, ya dan seterusnya, rotan dan itu hanya diambil. Terus padahal itu menjadi kebutuhan hidup mereka. Mereka hanya berladang satu tahun sekali pada umumnya gitu ya. Dan itu yang dirawat mereka. Sedangkan hutan itu seperti tempat yang bebas siapapun bisa mengambil apa yang diinginkan dan makin lama makin rusak. Air tercemar, hutan menjadi rusak, ya lalu tidak ada apa-apa di sana. Tapi saya hanya bisa prihatin. Saya belum menekuni ekologi karena membimbing atau mengunjungi masyarakat atau umat Katolik aja sudah capek karena terlalu luas, umatnya terlalu banyak, jalan belum ada, lewat air semua, kadang jalan kaki, ya ada puluhan kampung yang harus dikunjungi, pindah kampung satu, kampung lain tidur di sana. Lalu membina anak di asrama, di sekolah, sudah habis waktunya. Lalu saya ketika melihat sesuatu itu, saya mulai apa yang menjadi keprihatinan saya itu muncul hal-hal yang ingin menyelamatkan beberapa hal. Lalu saya ingin menanam tanaman-tanaman unggulan yang bagi mereka itu sangat bermanfaat untuk keluarga mereka, untuk bikin rumah, untuk bikin semacam ya mencari nafkah, uang, karena kayu-kayu yang istimewa itu mahal ya, seperti gaharu itu yang dipotongi tapi tidak nanam. Saya mulai menanam. Kalau mereka memanen dari alam, saya mulai memindahkan dari alam ke sekitar halaman gereja, halaman sekolah, kebun asrama, saya tanami. Walaupun tidak banyak, bagi saya sikap saya itu menjadi pertanyaan banyak umat, banyak anak, kenapa di hutan banyak kok pastor
memindahkan tanaman di sekitar pastoran. Lalu saya jawab, suatu saat nanti kamu mengambil terus, akan habis yang di hutan, dan kamu akan melihat tinggal kenangan bahwa tidak ada apa-apa, yang ada di sekitar gereja, walaupun hanya sedikit, tetapi kamu melihat seperti apa pohon gaharu, seperti apa pohon tebelian, seperti apa pohon tengkawang, dan seterusnya. Itu saya tanam di situ untuk memberi tanda bahwa ada kekayaan alam yang nanti pasti akan punah dan kamu akan rindu hanya cerita, akan melihat tidak ada. Maka saya menanam itu. Ternyata menanam di sekitar gereja itu membuat banyak orang yang awalnya bertanya, lalu mulai mencontoh. Nah, itu singkat kata seperti itu. Nah, lalu selama 9 tahun saya di sana, fokus pada pendampingan pendidikan, saya mendampingi anak asrama, anak sekolah, lalu anak-anak ini juga dari kampung, mereka hidup juga perlu makan, perlu sayur, lalu saya mulai menanam sayur bersama mereka, karena di sana tidak ada pasar yang selalu, pasar ya hanya pakaian atau makanan instan gitu aja, sedangkan sayur selalu cari di hutan, cari di alam. Lalu saya mulai menanam tanaman-tanaman sayuran pangan untuk kepentingan anak-anak asrama sendiri. Lalu kami menggunakan kotoran-kotoran yang ya mungkin dari hasil limbah WC-nya anak-anak itu, ternyata itu ada air yang mengalir, saya buatkan tampungan, disitulah kemudian saya pakai untuk membuat tempat menanam sayuran, saya siram pakai ya limbah-limbah kamar mandinya anak-anak itu, yang mungkin dicampur sabun sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting bisa sehat dari tempat toiletnya mereka itu. Baik, itu singkat kata seperti itu, sehingga mereka melihat bagaimana saya mulai menanam dengan mereka. Saya juga minta mereka dari rumah bawa ayam lalu dipelihara. Saya minta mereka, karena di sana mayoritas orang Dayak makan babi, tidak haram, maka mereka juga saya minta untuk memelihara babi, sisa-sisa makanan saya kumpulkan, lalu saya pakai untuk merawat babi, sehingga mereka bisa merawat babi, kotoran untuk memupuk tanaman, kotoran anak-anak asrama ya saya pakai untuk menanam, dan itu semua mereka menjadi ya melihat sebuah pengalaman baru di dalam hidup mereka, tidak hanya pergi ke sungai, ke hutan cari makan atau bawa beras dari kampung lalu makan. Itu singkat kata seperti itu, dan saya sangat mencintai ya orang yang sana. Next, itu harap. Jadi motivasinya ini tidak hanya soal kemanusiaan, tetapi juga ada dasar spiritual. Karena ini yang sangat kuat, yang saya yakin setiap dari kita mempunyai iman, kepercayaan, atau memeluk salah satu agama apapun, tidak masalah. Bagi saya, kalau semua yang kita lakukan itu punya dasar spiritual atau iman, itu akan kuat. Ya, bagi saya iman itu harus diterjemahkan di dalam kehidupan secara konkret. Kebetulan semangat tarekat atau komunitas saya itu menggunakan kutipan dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 ini. Walaupun tidak saya tulis di sini, saya bacakan supaya paling tidak apa sih spiritualitas yang mendasari saya berbuat sesuatu. Dikatakan demikian di dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, kalimat ini sebenarnya sebagai sebuah dasar spiritual untuk saya hidupi, supaya kalau saya mengalami banyak perjalanan hidup itu tidak goyah karena kegagalan-kegagalan atau hambatan-hambatan atau kesuksesan-kesuksesan. Jadi tidak putus asa kalau gagal, juga tidak sombong ketika sukses gitu ya. Maka ini kendalinya sebenarnya rohnya, spiritnya. Jadi ada di situ Roh Tuhan ada padaku. Jadi saya ini menghayati hidup itu, saya ini orang yang selalu dilindungi, diberkati, dianugerahi Tuhan. Semua kemampuan saya itu bukan karena saya sendiri yang berprestasi, tapi saya hayati, saya imani
Ini anugerah, berkat dari Tuhan. Itu yang ingin mendasari, ya apa ingin saya lakukan ada dasar imannya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melakukan peduli pada ekologi ini juga atau ekoenzim atau lingkungan yang semacam itu ya. Itu juga harus mempunyai dasar yang kuat di sini. Lalu punya harapan. Kalau kita sudah mempunyai iman, itu harus punya harapan. Harapannya apa? Kalau di sini membawa kabar baik, ya, membawa kabar baik itu, ya, kalau orang sudah terurapi, dia harus membawa harapan, harus menyampaikan berita baik, yang benar, yang sehat, yang ekologi, yang menghargai martabat manusia, menghargai keragaman kehidupan, dan seterusnya, alam dan kekayaannya, udara, air, tanah, bahwa semuanya ini ya bagi saya harus sungguh-sungguh membawa kebaikan, harus membawa keselamatan. Ini menjadi harapan saya. Lalu di dalam ayat itu disebutkan bahwa ia kabar baik itu kepada siapa? Kepada orang miskin disebutkan di sini. Maka di sini saya sebutkan harus punya hati untuk mengasihi kepada siapa yang miskin, yang prasejahtera, yang kurang beruntung, yang kecil. Nah, tiga hal ini bagi saya itu menjadi spirit dasar yang memotivasi untuk gerak saya nanti di dalam melaksanakan pastoral pertanian ekologi atau pertanian organik di kemudian hari. Lanjut, next. Iya, keprihatinan-keprihatinan yang saat saya akan memulai pertanian agroekologi, ya, itu adalah isu global saat itu ya. Saat itu ada isu global tentang kerusakan alam, kerusakan air, tanah, udara, yang ini akibat limbah, ya akibat limbah. Saya kira semua Bapak Ibu sudah menyadari hal ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Tetapi disinilah sebenarnya di tanah, air, udara ini, kalau kena limbah, aneka kehidupan, ya terbaik kehidupan yang terlihat dengan panca indera kita atau hanya terlihat dengan mungkin ya mikroorganisme yang ada di dalam tanah, air, dan seterusnya itu menjadi punah karena limbah. Dan maaf ya, praktek pertanian modern itu sungguh-sungguh perusakan lingkungan tetapi sah menurut hukum. Ya, ini yang memprihatinkan, yang belum disadari. Karena dengan pabrik-pabrik pertanian, lalu dengan produk-produk industri pertanian baik mulai bibit, pupuk, pestisida, dan seterusnya, itu semuanya menjadi sumber semua tanah, air, udara rusak. Menjadi tandus, merusak semua tanah, menghancurkan kehidupan mikroorganisme di tanah, ya, air menjadi tercemar, udara karena ya pencemaran juga semuanya rusak. Dan itu menjadi mitra dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu kalau mau menyumbang pupuk pasti dari hasil pabrikan kepada petani, lalu disubsidi, diberi surat tani supaya mengambil pupuk kimia yang katanya ada subsidi, katanya. Tapi menurut hitung-hitungan, satu karung pupuk itu dengan subsidi yang diberikan dengan uang petani sebenarnya itu sudah bisa sudah cukup harga pupuk itu dengan uang yang katanya sudah subsidi, sehingga subsidi itu uangnya dinikmati ya antara ya bos dari industri pertanian dan mitranya Dinas Pertanian atau ya pemerintah yang mengurusi lah. Akhirnya sebenarnya itu hanya semu, subsidi pertanian itu semu. Sudah merusak tanah, merusak air, merusak udara, apalagi semuanya harus mengikuti saran program pertanian. Maka ketika saya membuat pertanian organik, saya ditegur awalnya oleh Dinas Pertanian, tidak diizinkan, tidak boleh bertani organik. Katanya nanti menghambat program pemerintah. Ya sudah, saya bilang saya belajar untuk diri sendiri, tidak punya kuasa untuk melibatkan masyarakat. Itu jawab saya.
Ya, terus dia mengatakan ini tanah nggak mungkin, ini sudah airnya sudah terkontaminasi dengan kimia, tanahnya sudah terkontaminasi kimia, udaranya juga sudah kena apa ini polusi dari pertanian sekitarnya, sehingga tidak mungkin Romo itu membuat pertanian organik. Saya jawab, tidak apa-apa, orang sakit itu juga perlu berobat, tanah sakit juga perlu diobati. Nanti saya paling tidak bagaimana tanah yang sakit ini bisa saya sembuhkan supaya ada pagar hidup untuk memagari lahan saya supaya tidak terkontaminasi dari tetangga. Air saya buatkan bak transit supaya sebelum masuk ke lahan pertanian bisa dibersihkan dulu dengan alami supaya bisa sehat. Lalu kemudian tanah supaya berhenti semua pupuk kimia, saya mulai menggunakan pupuk-pupuk alami, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk ya termasuk ekoenzim dan seterusnya fermentasi-fermentasi. Nah, itu ya. Jadi ini keprihatinan. Next. Nah, akibat dari kerusakan tanah, udara, dan air tadi, manusia itu menjadi korban. Ya. Petani desa menjadi korban. Petani itu menjadi orang pertama yang hidupnya selalu apa ya, profesi yang selalu dianggap paling tidak terhormat, paling rendah. Karena saya tadi mempunyai spiritual untuk peduli kepada mereka yang miskin, yang kecil, yang prasejahtera, maka saya anggap ini sebuah pribadi yang harus saya muliakan supaya saya bisa menjadi sahabat mereka dan belajar untuk menjawab pekerjaan rumah PR yang menghancurkan petani ini menjadi orang yang tak berdaya. Itu saya anggap sebagai PR pekerjaan rumah yang harus dijawab supaya akhirnya mereka bisa hidup lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih sejahtera. Jadi alam dan bumi menjadi rusak. Next. Nah, kemudian saya mulai menciptakan sebuah tempat. Tempat ini yang saya sebut seringkali disebut Gubuk Lasaris ya. Gubuk Lasaris itu merupakan sebuah nama sesuai dengan identitas saya yang berpihak pada petani tadi. Gubuk kalau di Jawa itu identik dengan bangunan sangat sederhana, tempat jaga ladang di mana petani bisa berteduh, menjaga ladangnya, menjaga kebunnya, rumah yang tidak istimewa lah, pokoknya seperti pondok ladang begitu ya. Lalu ketika saya di situ memberi nama gubuk, tandanya bahwa ini simbol bahwa saya ingin berteman, ingin bersahabat dengan mereka. Mengapa saya ingin? Karena mereka ini seperti orang-orang yang terbelenggu, tertawan. Kalau Bapak Ibu ini orang yang tak berdaya, kalau itu merasakan hal seperti ini kita pasti ya tidak punya apa ini, tidak sampai hati ya. Untuk mereka ini orang yang terpenjara dengan sistem yang membuat mereka ini tidak mampu apa-apa. Sehingga saya memberi nama gubuk, saya ingin solider dengan mereka, saya ingin mencintai mereka, saya ingin menjadi sahabat mereka. Sehingga saya tetap tinggal di situ, membuat pondok, tapi pondok yang saya buat ya rumah Jawa, joglo, yang sebenarnya supaya bisa untuk rumah singgah, rumah transit, rumah kumpul gitu ya. Lalu memberikan pencerahan, penglihatan. Anggap saja mereka ini sudah dibutakan seolah-olah yang baik itu yang sudah ditentukan oleh para penyuluh pertanian lewat dinas pertanian tadi ya. Saya ingin memberikan, ayo kita melihat dunia pertanian yang lain, yang kamu tidak terbelenggu. Melalui apa? Praktek, melalui contoh. Biar saya jadi kelinci percobaan yang mencoba memulai sesuatu. Biar saya berusaha untuk praktek dari kegagalan, tidak mengorbankan orang lain. Kalau berhasil bisa menjadi contoh yang lain. Karena kebetulan menjadi seorang Romo ini kan harus bisa nekat ya, karena tidak punya banyak tanggungan, tidak banyak beban keluarga, tidak punya tanggung jawab pendidikan anak. Maka bagi saya harus berani nekat untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi penglihatan dan nanti sebagai sarana pembelajaran untuk mereka. Lalu berpihak kepada mereka yang kecil tadi. Ya, pernah suatu hari
ketika ada beberapa petani sudah mengikuti saya, tahun berikutnya petani-petani itu didatangi oleh tadi yang disebut Pak Irman, pabrik-pabrik benih yang menyewa tanah petani untuk menanam pembenihan seperti yang dilakukan oleh mereka. Di situ ada pabrik Pertiwi, Bisi, Pionir, dan seterusnya ada ya, lahan-lahan mitra gitu. Lalu mereka disewa mahal, panennya nanti juga biaya untuk mereka semua ditanggung semua, pupuk ditanggung mereka semua, hasil dibeli mahal. Sehingga petani supaya tidak mengikuti pertanian organik, akhirnya mereka berubah lagi, 1 tahun mengikuti saya, tahun kedua sudah berubah, tidak mengikuti saya lagi. Itu cara mereka supaya pertanian organik itu dipagari oleh pertanian-pertanian modern supaya tidak ada yang mengikuti. Tapi ya enggak apa-apa, saya tetap bersendiri menekuni itu, ditinggalkan banyak teman petani yang awalnya dulu saya harapkan mereka setia. Ya, karena memang orientasinya hanya kebutuhan hidup, hanya uang, hanya materi, maka tidak kuat. Sedangkan saya tadi kan punya orientasi lain, punya spiritualnya, dan mereka ini tidak punya. Maka mudah terumbang-ambing. Apa kata mereka yang menguntungkan, ya mereka ikut itu. Nah, disinilah tempat saya untuk konsisten, tekun, setia, walaupun ditinggalkan teman-teman petani itu. Bukan menghilangkan semangat saya untuk mencintai mereka. Dan saya tidak anti pemerintah, saya tidak anti dinas pertanian, dan seterusnya. Ya, dan saya tidak anti pengusaha, tidak. Saya hanya menciptakan sesuatu untuk dialog. Ya, ya ini. Lalu saya melakukan kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Saya mulai mengolah lahan, saya mulai melestarikan benih-benih lokal, lalu bagaimana berbagi, lalu bagaimana merawat, bagaimana mengolah sampai memasarkan. Saya membuat sistem tersendiri. Saya tidak menjual ke pasar umum, saya tidak menjual ke tengkulak, saya packing sendiri, saya olah sendiri, saya jual pelan-pelan supaya cukup sendiri. Sehingga saya menciptakan pasar sendiri bersama tim yang saya miliki. Sehingga di tempat yang saya lakukan itu, mulai dari pengolahan tanah, merawat tanaman, mengolah tanaman, mengolah hasil pangan, itu semuanya kita pegang sendiri. Jadi tidak masuk ke mana-mana. Sampai mulai dari awalnya, bibitnya kita tanam tanaman bibit. Sehingga kita bisa berbagi benih tanpa harus jual beli benih. Ini menjadi perjuangan kita pada saat itu, karena benih itu sebagai tanda siapa menguasai benih, menguasai pangan, siapa menguasai pangan, menguasai kehidupan. Maka kalau petani tidak mampu melestarikan benih, pasti dia akan dikuasai siapa yang menciptakan benih. Kalau menciptakan benih adalah pabrik, dia akan dikuasai oleh pengusaha. Itu tidak akan ada kedaulatan. Next. Baik, lalu dengan keprihatinan dengan cara itu mulailah saya melakukan praktek. Ya, karena saya meyakini bahwa petani itu bukan orang pinter, orang desa, pendidikannya kadang ada yang hanya SD, bahkan tidak lulus, seandainya punya anak, disekolahkan pun tidak pernah mau jadi petani, pasti dia akan pergi ke kota. Maka tidak mungkin kita mengajar teori seperti penyuluh-penyuluh pertanian. Kita harus mengajar dengan contoh, dengan praktek. Maka saya membuat tempat untuk pilot project, lahan praktek. Jadi kalau seandainya mereka melihat saya gagal, mereka tahu saya gagal. Kalau saya berhasil, mereka melihat saya berhasil. Nah, itu saya praktek ini sebagai tempat supaya mereka melihat, dan anggap saja saya sebagai kurikulum yang mereka lihat untuk percontohan saja ya, gitu ya. Lalu saya menggunakan ini tadi ya, semangat ekologi itu, semangat organik yang ramah lingkungan, yang sehat, itu untuk merawat semuanya. Berhasil atau tidak saya harus konsisten. Seperti kata Bu Feratan tadi, saya juga menemui ibu-ibu yang sakit parah, yang sudah disarankan dokter tidak makan makanan instan, tidak banyak mengonsumsi makanan-makanan dengan ya bahan-bahan yang diawetkan atau yang dienakkan atau apa gitu. Itu pelanggan saya masih semakin banyak.
ibu-ibu yang dinyatakan dokter seperti itu mulai mencari. Bahkan ironisnya ada keluarga yang bekerja di pabrik ini ya industri pertanian itu akhirnya makannya dari produk saya, padahal mereka bisnisnya kolowija dari pertanian-pertanian kimia itu ya. Seperti itu. Mereka tidak makan dari hasil bisnisnya malah pergi ke saya. Dan ini akhirnya nular. Saya lalu mengatakan, Bapak Ibu, kalau sudah punya lahan, buatlah tanaman pangan untuk keperluan rumah tangga di lahanmu. Buat 10% dari lahanmu organikkan itu. Itu yang dilakukan. Lalu ya saya mulai membuat praktek itu bagaimana saya ternak sapi, saya pelihara cacing, semua kotoran saya pakai untuk pupuk organik, saya membuat kandang cacing sebagai media menguraikan kotoran menjadi pupuk. Saya membuat biogas untuk kompor, untuk energi, untuk memasak susunya supaya saya bisa mengolah susu. Saya membuat solar panel itu ya, tenaga surya setiap pagi nyala karena ada matahari, tidak ada baterainya. Saya bisa memompa air sungai, memompa air sumur, lalu untuk pertanian supaya mengalir terus sepanjang hari airnya, lalu untuk merawat tanaman, untuk memandikan sapi, kemudian air mengalir ke kebun, mengairi sawah, dan seterusnya. Sehingga sistem ekologi ini terintegrasi ini saling nabrak. Ya, ada tanaman keras, ada tanaman pangan, ada tanaman sayur, ada tanaman buah, itu semua diatur. Bahkan ada tanaman yang menjaga ekosistem. Misalnya tanaman-tanaman yang bisa menghambat hama atau disebut serangga untuk tidak masuk ke pertanian, tetapi cukup kita kasih tanaman-tanaman. Ada yang bocor nih, Romo. Nanti Romo ini ya, nyalakan lagi mic-nya. Saya mute semua. Oh, sorry. Ya, Silakan. gimana sudah? Silakan lanjut. Oke, next. Ya, Bapak Ibu ini sudah hampir akhir. Nanti silahkan bertanya karena saya tidak akan bisa sharing banyak kalau tidak ditanya. Nanti kalau saya tadi sudah menyebutkan pokok poin-poinnya ya, bagaimana semuanya itu saya lakukan. Tetapi apa yang sebenarnya ada di Gubuk Lasaris? Gubuk Lasaris ini adalah menjadi tempat di mana nama saya itu melekat. Jadi kalau orang tanya Gubuk Lasaris pasti itu Romo Hardo. Walaupun Romonya sudah ganti, melekat. Maka kalau Bapak Ibu ingin berdaulat dalam pangan, ingin memulai merintis pertanian, nama itu penting, identitas itu penting. Ya, jangan pernah membuat sesuatu karya yang ekologi tanpa nama. Berilah nama. Terserah namanya apa, tapi itu yang menampilkan bahwa saya sungguh-sungguh pribadi yang mencintai, yang memilih jalan untuk menjadi orang yang ekologis, yang mencintai alam, yang mencintai pertanian organik. Maka tempat yang saya tinggali itu saya beri nama Gubuk Lasaris. Orang bertanya, lalu di bawahnya saya beri tanda pertanian agroekologi, jadi pertanian ramah lingkungan organik gitu ya. Itu saya beri nama. Maka Bapak Ibu kalau memulai sesuatu, berilah nama supaya orang curiga, supaya orang bertanya, supaya orang ragu. Kalau ragu dia akan datang dan akan bertanya. Ketika mereka bertanya, kita bisa menjelaskan. Kalau mereka kemudian tahu bahwa kita sungguh-sungguh mempunyai nama dan melakukan yang baru, yang konsisten, yang ekologis, pasti mereka nanti akan cerita kepada orang lain dan akan datang membawa orang lain. Dan disitulah akan berkembangnya pertanian organik. Ya. Lalu menata lahan secara organik ini sungguh-sungguh ditekuni. Itu yang saya lakukan. Menciptakan peternakan dan pertanian itu terintegrasi, terpadu. Ya, terus menggunakan aneka pupuk alami, organik, limbah peternakan, limbah pertanian dikembalikan ke alam. Dikembalikan lagi supaya itu menjadi nutrisi untuk tanah alam supaya kita tanami lagi. Menciptakan pestisida alami,
yang semuanya itu tersedia di alam. Kembali itu supaya mikroorganisme di tanah itu bisa hidup. Yang saya lihat pada waktu saya belajar kursus di India pertanian organik, mereka itu mempunyai dua hal penting yang diperjuangkan. Yang pertama, ya lumbung benih, yang kedua laboratorium mikroorganisme. Jadi laboratorium tanah yang melihat mikroorganisme di dalam tanah itu, itulah tandanya tanah sehat. Kalau tanah tidak ada mikroorganisme, maka tanah itu rusak, mati. Sedangkan yang seed bank atau lumbung benih itu tandanya bahwa petani itu akan sanggup berdaulat pangan kalau dia mempunyai benih sendiri, tidak dijual belikan. Karena kalau dijual belikan, pasti nanti akan kena sanksi hukum ya. Tidak boleh karena itu. Sedangkan kalau kita berbagi benih, maka tidak akan pernah kena sanksi hukum. Beri sedikit supaya petani bisa mengembangkan sendiri. Lalu mempunyai komunitas benih. Komunitas benih itu yang punya bisa memberi, yang tidak punya bisa mengambil, nanti kalau sudah panen mengembalikan. Kalau itu yang dilakukan, maka petani itu tidak akan pernah membeli benih yang harganya sangat mahal dan nanti tergantung pada pupuk kimia, tergantung pada pestisida kimia, dan seterusnya. Itu yang membuat miskin. Nah, ini pentingnya benih-benih lokal dilestarikan. Maka saya kemanapun, kalau pergi ke luar pulau atau ke daerah-daerah pedalaman, kalau di situ tanya petani, ini apakah ditanam benihnya dari siapa, apakah beli di toko atau masih menyimpan sendiri. Kalau mereka masih menyimpan sendiri, pasti saya akan mengambil dan minta dan saya akan melestarikan. Jadi itulah yang saya lakukan supaya nanti tidak ada benih-benih lokal itu punah, ya, menjadi benih. Padahal itu sangat menolong petani. Lalu menanam apa yang menjadi kebutuhan hidup, jangan menanam apa yang dijual, yang menjadi kebutuhan pabrik, jangan. Kalau kita hanya menanam apa yang menjadi kebutuhan pabrik, misalnya waktu saya di Kediri, petani cabai, petani tebu, itu banyak sekali. Padahal gula itu tidak menjadi makanan harian untuk mereka, tapi semua lahannya ditanami tebu. Tapi cabai kadang sangat mahal, kadang sangat murah. Maka di situ juga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil apa yang dia makan sendiri. Ya, tidak bisa. Mereka harus beli. Petani itu bukan pegawai, bukan pejabat, tapi mereka mau makan harus pakai uang. Dan di situ tentu sangat membuat mereka tidak berdaya sehingga menjual hasil panenannya itu selalu kalah dengan pedagang-pedagang besar. Ya, kalah. Panen murah saat tidak panen mahal, itulah kehidupan petani. Ya, lalu menggunakan teknologi energi ramah lingkungan. Tadi saya sebutkan, saya mempunyai biogas, saya mempunyai panel surya, ya, tenaga surya, itu semua untuk menggerakkan mesin pompa air. Lalu juga kepentingan memasak apapun olahan dengan biogas tadi. Nah, limbahnya biogas yang berupa air bisa jadi pupuk cair. Ya. Lalu juga mengolah hasil pertanian, misalnya jangan sampai susu hanya dijual di KUD. Saya buat apa? Mungkin dibuat yogurt, dibuat susu yang siap minum, dibuat yang lain-lain. Kalau bisa buat keju atau kue, sama apa gitu. Pertanian saya buat jadwal yang nanamnya itu setiap minggu, bukan setiap 3 bulan panen baru nanam lagi. Saya membuat lahan pertanian itu setiap petak itu seminggu sekali. Nanam panen sekali, nanam lagi seminggu, nanam lagi. Sehingga panen setiap minggu bisa panen. Lalu membuat pasar sendiri. Kalau bisa itu di tempat kita itu, di tempat saya itu, juga ada tempat pemasaran. Sehingga setiap hari orang datang, itu bisa ada sayuran yang beragam, tanaman yang beragam, bisa panen sendiri. Sehingga petani diajari jangan menanam sekali tanam, nunggu 4-5 bulan baru panen, lalu nganggur lagi. Saya tidak seperti itu. Nanam singkong setiap minggu satu pematang, minggu berikutnya satu pematang, minggu berikutnya satu pematang. Panennya juga demikian, setiap minggu panen, setiap minggu panen. Dan jualnya sedikit, tapi keragamannya banyak. Dan dipasarkan sendiri, karena sudah punya nama, maka akan mengalir.
Lalu ini semuanya ini menjadi media pemberdayaan dan media edukasi, pendidikan untuk anak sekolah, untuk masyarakat, untuk petani, dan di situ juga ada panenan. Kita mulai nanam benih apapun itu juga kadang mengembangkan tastek, opulasi, ya cangkok dan seterusnya itu juga ada hasilnya. Kadang saya nanam misalnya tomat di polybag yang sudah baik polybag, menanam cabai di polybag, satu polybag cabai itu untuk kepentingan rumah tangga bisa untuk 1 bulan kalau sudah berbuah terus-menerus setiap hari. Nah, itu tidak akan habis. Intinya menanam apa yang dimakan, memakan apa yang ditanam, apa yang kebutuhan dapur itu yang bisa dibuat sendiri. Sehingga petani itu tidak lagi beli di pasar menggunakan uang yang belum tentu mereka ini punya uang. Dengan demikian, petani-petani yang punya lahan khusus untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapurnya akan bisa cukup dengan hasil pertaniannya. Kalau yang sangat membutuhkan baru beli. Dan kalau lebih baru dijual. Ya, lebihnya itu dijual. Jadi kalau demikian kita bisa menjadi petani yang sejahtera, yang berdaulat, yang makmur, yang bisa berkembang. Jadi harus bisa melawan sistem yang membelenggu, yang memenjarakan kehidupan orang desa. Itu perlu percontohan. Lalu bagaimana kalau mereka itu tidak dipercaya? Ya memang kehadiran kita, para aktivis, para biarawan-biarawati, gereja, itu sebagai jaminan ekologi, ya, jaminan kepercayaan. Ya. Saya ini jadi jaminan kepercayaan. Sehingga saya ketika ada mereka panen tidak diterima, mereka ditanya tidak bisa menjawab, akhirnya mereka menjadi tidak semangat, takut, akhirnya dijual murah lagi. Nah, ini saya yang menampung. Sini saya jualkan. Saya yang menjualkan, mereka yang bertani. Nah, itu yang saya lakukan. Baik, saya kira untuk sharing ini sudah cukup panjang, 1 jam, maka Bapak Ibu, kalau hal ini bisa dilakukan, ini goalnya itu tadi ya, goal tadi yang terakhir itu sebenarnya hal-hal yang sama saja, saya ingin menciptakan yang tadi itu supaya, ya goalnya ini ya, saya tadi intinya dengan pertanian itu saya dekat dengan Tuhan sesama alam dan keanekaragaman. Lalu saya memiliki tempat percontohan yang sehat, baik, dan bermanfaat. Kemudian saya bisa memuliakan martabat petani sebagai profesi yang terhormat. Dan dia itu lebih dibutuhkan oleh banyak orang dan orang bisa menghargai. Sekaligus juga ini sedikit memberi contoh anak muda supaya anak muda tidak mudah pergi ke kota hanya jadi buruh pabrik atau ya kerja di kota jadi karyawan toko atau apa. Padahal di desa banyak hal yang bisa membuat mereka hidup dengan sejahtera. Inilah sebenarnya harapan-harapan saya sebagai seorang imam Katolik, sekaligus ingin menggunakan media pastoral pertanian ini sebagai sarana saya ikut ya berusaha untuk ya mendampingi mereka supaya hidupnya lebih baik kembali. Nah, sudah 3 tahun saya di Surabaya, saya hanya bisa sharing sedikit-sedikit, prakteknya ya masih berkurang, mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi. Demikian sharing singkat saya untuk sementara, nanti silakan Bapak Ibu yang membutuhkan apa pertanyaan-pertanyaan, ya silakan.